industri. NIM 21221046. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Materi pembahasan yaitu ada pengertian, manfaat dan tujuan, perbandingan pelatihan dan pengembangan, metode pengembangan, jenis-jenis pelatihan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, pengertian dari pelatihan dan pengembangan. Pelatihan atau training adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisasi. Pegawai manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan yang terbatas. Fokus kegiatannya adalah untuk meningkatkan kemampuan kerja dalam memenuhi kebutuhan, tuntutan cara kerja yang paling efisien pada masa sekarang. Misalnya karena masuknya teknologi baru yang belum dikuasai oleh para pekerja, sehingga harus ada pelatihan atau training. Di samping itu juga pelatihan dapat dilakukan bagi para pekerja baru yang dalam rekrutannya ada yang belum memenuhi persyaratan kerja karena tidak tersedianya sumber tenaga kerja yang dapat memenuhi persyaratan tersebut secara maksimal. Pengembangan atau development diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan. Pengembangan difokuskan dalam peningkatan kemampuan mental tenaga kerja. Pengembangan lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan memperluas hubungan manusia human resources. Bagi manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat menengah, sedangkan pelatihan dimaksudkan untuk pegawai pada tingkat bawah pelaksana. Pelatihan dan pengembangan. Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Tujuan dari pelatihan itu peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan saat ini. Efek terhadap karir, keterikatan dengan karir relatif rendah. Adapun pengembangan diartikan sebagai penyiapan untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi dalam perusahaan. Tujuannya peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Efek terhadap karir, keterikatan terhadap karir relatif tinggi. Tujuan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja menurut Mangkunegara tahun 2008 meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan ketetapan perencanaan sumber daya manusia atau SDM, meningkatkan sikap orang dan semangat kerja, meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara maksimal, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, menghindarkan keusangan atau obsolescence, meningkatkan perkembangan pribadi pegawai. Selanjutnya, perbandingan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Nomor 1, di sini ada pembeda pelatihan pengembangan. Nomor 1, fokus aspek kemampuan spesifik yang relatif sempit. Pengembangan aspek kapasitas dalam setiap penugasan. 2, jangka waktu pelatihan pendek, pengembangan panjang. Nomor 3, tujuan pelatihan dapat menunaikan pekerjaan saat ini. Pengembangan dapat menangani berbagai penugasan di masa yang akan datang. 4, hasil pelatihan langsung dan cepat, pengembangan tidak langsung.
5. Pengukuran efektivitas pelatihan, penilaian kerja, analisis biaya, tes kelulusan dan sertifikasi. Pengembangan SDM yang siap ditugaskan, promosi keunggulan kompetitif. Selanjutnya, manfaat pelatihan dan pengembangan. Membantu dalam orientasi bagi karyawan baru dan karyawan promosi atau transfer. Memberikan informasi tentang kesamaan, kesempatan dan aksi afirmatif, meningkatkan keterampilan interpersonal, membuat kebijakan bersama aturan dan delegasi, meningkatkan kualitas moral, membangun kolektivitas dalam kelompok, memberikan iklim yang lebih baik untuk belajar, pertumbuhan dan koordinasi, membuat perusahaan menjadi tempat yang lebih baik untuk bekerja dan hidup. Perusahaan dapat mengetahui karyawan yang potensial dan cakap. Perusahaan akan memiliki SDM yang terampil dan fleksibel dengan perkembangan zaman maupun perkembangan teknologi. Perusahaan akan dapat meningkatkan produktivitas dan prestasinya sehingga mampu menjawab tantangan global. Perusahaan bisa lebih leluasa menerapkan penggunaan teknologi baru sesuai kebutuhan sekarang. Perusahaan dapat mempersiapkan karyawan terbaik untuk promosi jabatan di masa depan. Metode pengembangan pada on-job training atau OTJ. Metode latihan. Para peserta latihan langsung bekerja di tempat untuk belajar dan meniru pekerjaan di bawah bimbingan seorang pengawas. Metode yang diterapkan. Metode latihan dilakukan dalam kelas atau pabrik untuk memperkenalkan pekerjaan kepada karyawan baru dan melatih mereka mengerjakan pekerjaan tersebut. Praktek atau latihan dan menjelaskan cara mengerjakan pekerjaan, situasi yang dibuat semirip mungkin dengan pekerjaan namun dalam tiruan. Diskusi, role play, studi kasus, seminar, online learning, in-trade, dan lain-lain. Of the job training. Peserta latihan menerima presentasi tiruan, artificial. Aspek organisasi dan diminta untuk menanggapinya seperti keadaan sebenarnya. Tujuan utamanya mengajarkan berbagai sikap, konsep atau keterampilan kepada peserta. Metode yang diterapkan studi kasus, kuliah kelas, program komputer, konferensi, presentasi, visual training. Slide yang selanjutnya, jenis-jenis pelatihan. Skill yang pertama, skill training, pelatihan karir. Pelatihan keahlian atau skill training merupakan jenis pelatihan yang sering dilakukan pada setiap perusahaan. Kedua, retraining, pelatihan ulang sumber daya manusia. Pelatihan ulang atau retraining yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Yang ketiga, cross fungsional training, pelatihan lintas fungsional atau pelatihan lintas fungsional adalah pelatihan yang melibatkan sumber daya manusia atau karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Yang keempat, tim training, pelatihan tim. Dalam pelatihan tim dilakukan dengan bekerjasama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Slide terakhir itu kesimpulan. Jadi kesimpulan yaitu pelatihan dan pengembangan merupakan salah satu solusi terhadap sejumlah problem penurunan kualitas kerja, organisasi atau lembaga dan instansi yang disebabkan oleh penurunan kemampuan dan keuangan kalian yang dimiliki oleh karyawan atau tenaga kerja. Pelatihan dan pengembangan bukanlah solusi utama yang dapat menyelesaikan semua persoalan organisasi, lembaga atau sebuah instansi, tetapi mengarah pada peningkatan kinerja para karyawan atau tenaga kerja yang baik
benar. Dan tujuan pelatihan dan pengembangan adalah untuk berupa sikap, perilaku, pengalaman, dan performa kinerja. Perusahaan melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk bisa tetap bersaing di dunia global dan mampu tetap bisa menjaga image baik bagi perusahaan. Thank you, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.